Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 139. Pada hikmah nomor 139 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan kaifatu khoroku lakal awaidu wa antalam tahruk min nafsikal awaida. Bagaimana mungkin Anda bisa memiliki keistimewaan di luar kebiasaan padahal Anda sendiri itu belum bisa melawan hawa nafsu Anda sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, maksudnya begini. Ini pada hikmah ini sebetulnya mau ngomongin khawarikul adat. Khawarikul adat dalam konotasi positif adalah karomah. Khawarikul adat dalam konotasi negatif adalah istijrad. Maksudnya begini. Bagaimana mungkin Anda mengharapkan punya karomah, bisa jalan di atas air misalnya, bisa terbang di awang-awang misalnya, bisa melipat bumi misalnya. Sekarang berada di Indonesia, gejlik tiba-tiba sudah berada di Mekah. Bagaimana mungkin Anda bisa kepengin karomah seperti itu, padahal Anda melawan hawa nafsu diri sendiri saja belum bisa. Kira-kira begitu. Nah, kalau pemikirannya dibalik, kalau Anda kepengen punya karomah, misalnya berjalan di atas air, bisa melipat bumi, lalu bisa terbang di awang-awang, maka yang harus Anda lakukan adalah mengalahkan hawa nafsu. Nafsu kita suka makan, kurangi makan. Nafsu kita suka tidur, kurangi tidur. Nafsu kita suka istirahat, kurangi istirahat. Terus melakukan riyadhah dan tirakat sehingga kemudian hal tersebut membuat kita punya khawarikul adat, punya karomah. Jadi kalau dalam kitab Iqadul Himam cara menerangkannya begini. Nah, ini sudah jauh nih. Kita lanjut saja lah. Maksudnya begini, khawarikul adat, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Terbang, itu kan di luar kebiasaan. Karena apa? Biasanya manusia nggak bisa terbang. Nah, supaya kita bisa punya khawarikul adat, maka kita pun harus melakukan hal-hal yang sifatnya khawarikul adat. Nah, lalu apa adat kita? Nah, adat kita tentu ada dua. Ada adat kita yang sifatnya hissiyah, indrawi. Kemudian ada sifat kita yang sifatnya ma'nawiyah. Bukan indrawi, itu sesuatu yang ada di dalam hati. Kebiasaan atau adat kita yang indrawi, misalnya mulut suka makan, tangan suka menyentuh. Kemudian makan yang enak, tidur, dan lain-lain. Nah, kalau Anda kepengen melakukan hal-hal yang di luar adat yang bisa dilihat, maka hilangkan dulu kebiasaan-kebiasaan adat indrawi itu. Nah, kalau Anda bisa menahan nafsu Anda, menghilangkan nafsu Anda yang berkaitan dengan indrawi, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, dan lain-lain, bisa tirakat itu, maka kemudian Anda akan mendapatkan khawarikul adat, bisa melakukan hal-hal yang di luar adat. Bisa terbang misalnya, bisa lain-lain, dan ini kata kita.
Nah, khawariqul adat ini jangan salah, bisa yang sifatnya hisiyah, ya, yang sifatnya bisa dilihat, bisa diindra, itu bisa diperoleh oleh orang-orang soleh yang kemudian disebut karomah, dan bisa ditemukan oleh orang-orang yang kafir, kufur atau zahat seperti para dukun. Kalau waliullah bisa terbang, banyak dukun bisa terbang. Kalau waliullah bisa berjalan di atas air, banyak para penyembah berhala yang bisa berjalan di atas air. Kalau waliullah bisa gejrik lipat bumi tiba-tiba ada di Mekah, para wali setan juga banyak yang melakukan itu. Artinya apa? Artinya khawariqul adat yang bisa disaksikan oleh panca indera itu bisa diperoleh oleh orang baik dan juga bisa diperoleh oleh orang jahat. Nah, lalu ada khawariqul adat yang kedua, karomah yang kedua, yaitu khawariqul adat yang sifatnya ma'nawiyah, ruhani, atau qalbiyah. Nah, caranya gimana? Caranya begini. Jiwa kita, diri kita, hati kita itu kan punya tabiat, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Misalnya hati kita suka riba, suka duniawi, suka nafsu perempuan, syahwat, dan lain dan lain. Nah, selama kita tidak bisa meninggalkan syahwat-syahwat batinnya seperti itu, suka ujub, suka dipuji, suka ria, suka itu terus, maka selama itu kita tidak akan bisa mendapatkan hal-hal yang sifatnya khawariqul adat. Ya kan? Lalu bagaimana supaya kita punya karomah ma'nawiyah, supaya hati kita terang, cahayanya menembus langit bumi? Yaitu hilangkan tadi penyakit-penyakit hati. Kalau kita bisa menghilangkan adat-adat buruk yang ada di dalam diri kita, adat-adat buruk yang di dalam hati kita, maka kita pun lambat laun akan mendapatkan karomah ma'nawiyah, hati yang terang, hati yang lapang, ma'rifatullah, makom musyahadah, makom muqarabah, makom siddiqin, solihin, dan seterusnya. Itu bisa kita peroleh hanya kalau kita mau melakukan tapak, riyadhah, menghilangkan penyakit-penyakit hati. Nah, kalau tadi khawariqul adat lahiriah yang bisa diindra, bisa diperoleh oleh orang baik dan oleh orang jahat, tetapi kalau karomah atau khawariqul adat ma'nawiyah ini hanya bisa diperoleh oleh para waliullah. Menurut sebagian ulama, tentu ada ulama berbeda pendapat lain, silahkan. Itu ya. Jadi maksudnya Imam Ibnu Athaillah, kaifa tuhraqu lakal awaidu wa antalam tahruk min nafsikal awaida. Bagaimana mungkin Anda bisa khawariqul adat, kalau disederhanakan, bagaimana mungkin Anda bisa memiliki karomah sedangkan kamu itu tidak bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.